Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab bin Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Latif Al-Badawi hafizahullahu jalla wa ala. Dan malam hari ini jamaah kita masuk pada pembahasan seputar ma yajibunahul wudu wa ma yahrumu 'alal muhdis. Amalan yang diwajibkan untuk berwudu. Jadi jamaah, pembahasan ini akan menjelaskan amalan apa saja sih yang syarat sahnya harus berwudu. Syarat sahnya harus berwudu. Maka Syekh mengatakan di antara amalan yang diwajibkan untuk berwudu, al-ula atau al-awwalu, yang pertama as-salatu, yaitu salat. Di qoulihi jalla wa ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum. Jadi qumtum itu aslinya telah apa jemaah? Berdiri. Tapi kalau qumtum di sini didahului idza, maka bermakna apa? Mudhari. Maksudnya sebelum. Tapi dilihat konteks ya. Kadang idza itu dilihat konteks. Jadi artinya bukan apa? Setelah sholat, bukan. Tapi maksudnya apa? Sebelum sholat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa wudu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya kalau misal ada seseorang sholat tanpa berwudu, sah tidak jamaah? Tidak sah. Kalau lupa, sah tidak? Orang lupa sholat tidak wudu, sah tidak jamaah? Sah? Tidak sah. Kalau dia jadi imam gimana jamaah? Ada imam subuh, misalkan semalam mimpi basah, lupa, cuma wudu. Paslah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya belum mandi, wajib. Sah tidak jamaah salatnya? Salatnya imam sah? Sah tidak jamaah? Tidak sah. Saya tidak sah. Yang kedua, salatnya jamaah gimana? Salatnya jamaah sah. Kecuali yang tahu. Contoh misalkan istrinya yang tahu. Oh, suami saya belum mandi junub ini. Tetap dia bermakmum, maka salatnya istrinya tidak sah. Tapi yang tidak tahu maka salatnya sah seperti itu. Yeah. Kemudian masalah hadis yang lain atau dalil yang lain, wali qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Dan di sinilah maksudnya apa? Menafikan sah dan zat. Artinya zatnya enggak dianggap, ya otomatis tidak sah. Ya otomatis tidak sah. Ini yang pertama, yaitu sholat. Apakah dia masalahnya sholat secara mutlak? Atau ada yang dikecualikan? Jawabannya sholat secara mutlak. Ada akwal, tapi ini marjuh itu tidak kuat. Seperti pendapatnya madhab Hanafiyah atau ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan sholat jenazah itu boleh nggak wudu. Tetapi jamaah ini pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah. Kenapa? Karena wudu itu syarat sah semua sholat. Baik itu wajib ataupun sunnah. Atau sholat jenazah tetap wajib berwudu jemaah. Wajib bersuci. Ya wajib bersuci seperti itu. Ini pendapat yang kuat. Yang kedua, at-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah. Liqaulihi
sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Jadi tawaf di Ka'bah itu salat. Illa annallaha jalla wa ala ahalla fihi al-kalam. Kecuali Allah membolehkan berbicara. Ya. Jadi Nabi memberikan perumpamaan tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Ada kecualinya. Apa jemaah? Tawaf boleh berbicara, salat tidak boleh. Sehingga sebagian para ulama termasuk penulis kitab berhujjah dengan hadis ini bahwa tawaf itu syaratnya harus apa? Harus berwudu. Harus berwudu atau bertoharoh. Apakah ini ijma' jamaah? Ijma' tidak? Tawaf itu harus bersuci. Ijma' dalam artian sepakat harus tidak jamaah? Jawabannya tidak. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan tidak harus. Atau gini masalahnya, apakah merupakan syarat sah atau wajib? Ada yang mengatakan tidak termasuk syarat sah. Kalau jumhur mengatakan apa? Syarat sah. Jadi artinya gini, orang yang tawaf dalam kondisi berhadas tidak sah. Ini pendapat jumhur. Tapi pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan bukan merupakan syarat sah. Artinya kalau seandainya ada yang tawaf tanpa berwudu sah. Mana yang kuat coba? Mana yang kuat? Pendapat jumhur? Ya. Kalau dalam artian pendapatnya paling hati-hati jelas jumhur. Tetapi gini jemaah, konsekuensinya kalau antum ikut pendapat jumhur, ya, kalau tawaf misalkan sudah 7 putaran, 6 putaran, ternyata batal kentut, maka harus diulang dari awal. Antum pergi cari tempat wudu, ulang dari awal. Oh jamaah sekalian, antum jangan dibayangkan, kecuali pas corona ya, mungkin cepat. Sekarang itu pas dalam artian penuh-penuhnya itu sulit. Satu putaran itu jalannya pelan. Itu lama. Bayangkan kalau antum ikut pendapat jumhur, harus berwudu, harus bersuci, putaran ke-6 kentut. Keluar, wudu, ulang dari awal. Ternyata sudah diputar lagi, ke-5 kentut. Ulang lagi ya Allah. Ulang lagi. Ternyata baru 6,5 kentut lagi. Ulang lagi, kapan selesainya jamaah? Makanya sampai pun ulama-ulama Syafi'iyah atau kita katakan ustaz Syafi'iyah, mereka berfatwa atau menasihati jamaahnya kalau pas umroh suruh apa? Suruh ngikut pendapat yang lain. Dalam masalah apa jamaah? Persentuhan lawan jenis batal atau tidak? Mereka mengatakan kalau pas di sana jangan ikut pendapat yang mengatakan batal. Sulit jamaah sekalian. Atau desak-desakan, tenggol, ya, lawan jenisnya, atau minimal suaminya, kan batal. Harus ulang dari awal dia. Sulit, nggak bisa. Sehingga mereka pun memfatwakan apa? Ikut pendapat ulama yang lain ketika di sana. Pulang berubah lagi. Memang kondisinya sulit. Begitu pula gini kasusnya kalau ada seorang wanita haid, misalkan belum tawaf ifadah atau belum tawaf umroh, ternyata datang haid. Gimana jemaah? Tawaf ifadah itu termasuk rukun haji. Kalau dia belum tawaf ifadah, baru tahallul pertama. Boleh pakai pakaian biasa, tapi belum boleh berhubungan badan. Antara suami dan istri belum boleh. Kecuali setelah tawaf ifadah. Kalau misalnya ada seorang wanita belum tawaf ifadah, haid. Kalau ikut pendapat jumhur, berarti apa? Tunggu suci baru tawaf. Permasalahannya gini ya, kalau dalam artian wanita tersebut dari Mekah, oh gampang. Pulang dulu ke rumah, nanti pas suci datang ke Masjidil Haram tawaf, selesai. Atau tinggal di Madinah, walaupun agak jauh tapi masih mungkin dijangkau. Pulang dulu ke rumahnya, setelah itu baru berangkat lagi. Kalau misalkan ya kondisinya wanita tersebut dari negeri jauh, seperti dari Indonesia, gimana jemaah?
Kalau ikut pendapat jumhur nggak boleh tawaf, tetap nggak boleh. Dia harus dua pilihan. Silakan perpanjang visanya, tinggal di situ. Ya, sulit ya kalau di sendirian sulit. Ngajak suaminya berarti harus siap perpanjang. Karena kalau nunggu suci berarti minimal apa? Bulan depan. Bulan depan disuci. Ya. Tunggu di situ. Kalau tidak memungkinkan rombongan mau pulang ya sudah ikut rombongan pulang. Tapi nanti ketika suci berangkat lagi. Untuk apa? Untuk tawaf saja. Sulitnya Mas Salian. Belum tentu pas dia pulang ke negerinya kemudian bisa berangkat lagi. Ya. Kalau ternyata misalkan dia ikut membuat jumhur, dia pilih pulang, ternyata baru bisa berangkat 2 tahun. Berarti selama 2 tahun nggak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Karena dia dianggap baru tahlil yang pertama. Belum tahlil yang kedua. Itu nggak boleh jemaah. Mau jemaah? Itu konsekuensinya. Sehingga pendapatnya Syekhul Islam itu beliau mengatakan gini, wanita yang haid dalam kondisi darurat boleh tawaf. Boleh tawaf. Dan ini solusi. Ya. Dan kayaknya mereka yang kadang nuduh-nuduh apa namanya Syekhul Islam ini dan itu, ya, kayaknya mungkin ikut pendapatnya dalam masalah ini mungkin jemaah. Nah, jadi tawaf di Ka'bah itu memang silang pendapat. Apakah harus dalam artian apa namanya berwudu atau sahnya wudu atau tidak, ini silang pendapat. Ini silang pendapat. Tapi jamaah yang paling hati-hatinya iya berwudu. Antum usahakan berwudu. Ya. Dan kalau bisa tahan ya, jangan sampai apa? Jangan sampai kentut seperti itu jamaah. Ya. Dan kemudian masalah ma yustahabbul lahul wudu. Berikutnya amalan yang disunahkan untuk berwudu tapi nggak wajib. Hanya disunahkan. Yang pertama zikrullahi jalla wa ala, berzikir kepada Allah jalla wa ala. Di hadisil Muhajir Ibni Kunfud. Hal ini berdasarkan hadis dari Muhajir bin Kunfud annahu sallama ala Nabi. Jadi suatu ketika beliau mengucapkan salam kepada Nabi. Wa huwa yatawaddo. Nabi sedang wudu. Falam yarudda alaihi hatta tawaddo. Nabi enggak jawab. Nabi tetap wudu terusin. Enggak jawab jemaah Nabi. Ya. Faradna alaihi hatta tawaddu. Ya. Faradna alaihi. Kemudian setelah itu jemaah sekalian baru selesai wudu dia Rasulullah menjawab. Wa qala, dan beliau mengatakan innahu lam yamna'ni an arudna alaika illa anni karihtu an adkurullaha illa ala taharatin. Kata Nabi, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali apa? Saya enggak suka berzikir kepada Allah dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak berwudu. Ya, itu alasan Rasulullah SAW. Kenapa enggak jawab? Karena beliau lagi apa? Lagi berwudu, artinya lagi dalam kondisi hadas. Ya, maka beliau enggak mau. Sehingga hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa zikir itu sunahnya apa? Sunahnya berwudu atau bersuci. Ustaz, kenapa enggak jawab Nabi? Terus dalilnya mengatakan sunnah dari mana jemaah? Berarti kan kalau sunnah boleh saja dijawabkan. Boleh tidak jemaah? Boleh. Sahih jemaah? Sahih. Apa dalilnya? Hadis Nabi dari Bunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah beliau mengatakan, karena Nabi dahulu Nabi sallam yadkurullaha fi kulli ahyanihi atau kama qala. Nabi itu selalu zikir dalam setiap waktu dan keadaan. Kata Ibunda Aisyah. Berarti artinya gini, kalau Nabi di setiap waktu dan keadaan selalu berzikir, berarti mungkin tidak dalam kondisi Nabi berhadas berzikir? Mungkin tidak jemaah? Mungkin. Adapun hadis ini menunjukkan apa? Dianjurkan. Tetapi dalam kondisi berhadas pun hukum asalnya boleh berzikir. Boleh jemaah. Ya, itu dalilnya. Dari Bunda Aisyah bahwasanya apa? Nabi selalu berzikir dalam semua kondisi, dan kondisi Nabi ya kadang hadas jemaah. Masa suci terus? Ya kadang berhadas. Apa namanya? Buang hajat, itu kan hadas. Tapi Nabi tetap berzikir. Tetap berzikir jemaah. Boleh tidak antum ketika buang hajat zikir jemaah? Boleh tidak jemaah? Boleh tidak?
Sahih? Nggak boleh bil lisan, tapi bil qalbi boleh tidak? Boleh. Syekh bin Bas itu jemaah, kalau beliau masuk WC, gigit apa? Gigit baju. Kenapa? Takut. Karena kadang beliau lupa pas di WC zikir, bilisan. Saking apa jemaah? Saking seringnya zikir. Kalau kita jemaah, ya buru-buru di WC ya. Nggak di WC pun nggak pernah zikir jemaah. Syekh bin Bas sampai di WC pun kadang-kadang lupa karena sering zikirnya. Akhirnya kalau pas masuk WC dia gigit. Ceplosan kadang-kadang jemaah. Itu para ulama kita luar biasa jemaah. Ya kita contoh jemaah, kita contoh. Ya, dalam kondisi dalam hati yang terjaga, ya, zikir jemaah. Ya. Begitu pula di antara dalil yang lain bahwasanya orang yang dalam kondisi berhadas boleh berzikir seperti hadis yang Nabi nyuruh wanita apa? Haid untuk apa jemaah? Untuk hadir sholat Aid. Apa alasannya? Agar bertakbir sebagaimana takbirnya ya orang-orang. Itu pula untuk apa? Menyaksikan apa? Doa. Berarti artinya wanita haid dibolehkan berzikir. Oh berarti orang dalam kondisi apa? Berhadas pun boleh berzikir. Boleh berzikir. Cuma ingat sunnahnya berwudu, sunnahnya bersuci. Ini sunnahnya. Tapi bukan berarti kemudian dilarang ya. Boleh, tidak masalah. Jadi nanti ada perinciannya terkait tentang masalah orang junub boleh tidak coba baca Quran. Boleh tidak coba? Boleh tidak orang junub baca Quran? Silang pendapat. Kalau Syekh Albani mengatakan boleh. Tapi kalau Syekh Dr. Shalih bin Fauzan mengatakan nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada hadisnya yang Nabi mengatakan bahwasanya saya tidak menghalalkan bagi orang yang apa? Bahkan haid juga sama untuk membaca Al-Qur'an. Kama qala. Atau dalam artian Nabi biasa membacakan Quran kepada kami kecuali dalam kondisi apa? Junub. Kama qala. Nah, sehingga sebenarnya mengatakan kalau junub nggak boleh. Sehingga sebenarnya mengkiaskan wanita haid juga sama. Tapi kias ini kurang tepat. Kenapa jemaah sekalian? Karena mengkiaskan wanita haid dengan junub itu beda. Kenapa? Karena junub itu mungkin dihilangkan tidak? Mungkin dengan apa? Mandi. Kalau haid, ya tunggu suci jemaah. Kalau mandi pun tetap apa? Kondisinya junub. Jadi kurang tepat. Jadi kalau wanita haid itu yang tepat boleh. Yang tepat boleh. Tapi kalau junub, maka yang lebih kuat tidak dibolehkan. Kenapa? Karna memungkinkan bagi dia untuk apa? Untuk menghilangkan junubnya dengan mandi langsung seperti itu. Walaupun sekali lagi ini silang pendapat. Ya silang pendapat. Ya. Seperti Syarbani mengatakan tidak masalah. Tidak masalah. Yang kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Yang kedua, an-naum. Jadi hal yang dianjurkan untuk berwudu di antaranya mau tidur. Lima rawahul Barra ya. Barra'u ibnu Azib ya. Radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda idza atita madja'aka apabila engkau mendatangi tempat tidurmu fatawaddo maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Tsumma taji kemudian berbaringlah ala syikikal ya. Syikikal aiman dibanding apa? Lambung sebelah kanan. Tsumma qul kemudian bacalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah aku menyerahkan diriku kepada engkau. Wajjahtu wajhi ilaik dan aku menghadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawattu amri ilaik dan aku menyerahkan segala urusanku kepada engkau. Ini resep biar tidur antum berkualitas ini. Baca doa ini. Antum serahkan segala urusan antum. Hiruk pikuk antum ketika di pagi hari sampai sore hari misalkan kerja, serahkan kepada Allah. Jadi kalau pikiran sudah kosong, sudah antum serahkan kepada Allah, dijamin walaupun antum tidur cuma 3 jam berkualitas. Ini rahasianya. Makanya para ulama itu jemaah tidurnya apa? Sebentar. Tapi berkualitas. Antum tidur 7 jam, pikiran muter-muter jemaah, masih mikirin utang, sampai pun 8 jam apa? Bangun-bangun apa? Pusing. Bahkan masih pusing lagi jemaah. Sahih.
Tapi antum kadang gini, lagi pas capek-capek baca buku, tidur 2 jam aja sudah apa? Seger. Karena pikiran kosong. Itu caranya. Ustaz, kalau anak lagi pusing mau mengkosongkan pikiran nggak bisa bagaimana caranya? Ada yang memberikan resep gini, Mas. Antum pikirkan anggota tubuh antumnya lagi sakit. Tangan bisa pikir. Sampai antum tidur. Setelah baca doa ini ya, doa ini juga dalam artian belum bisa juga. Sudah antum pikirkan, oh jarinya lagi sakit, dipikirkan. Nanti lama-kelamaan tidur. Dijamin berkualitas. Dijamin berkualitas insyaallah jemaah. Jadi kosongkan pikiran itu penting. Ya, antum tidur masih mikir macam-macam tuh, yang terjadi tambah capek, bukan dalam artian malah relax, enggak ya masalahnya. Maka caranya ini. Wal ja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wala manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatik fa anta 'alal fitrah ya waj'alhunna akhira ma ya natakallamu bihi ya. Jadi mas ini doanya ketika antum ingin tidur maka baca doa ini dan disunahkan untuk berwudu. Pertanyaan gini, kalau antum sebelum tidur kan wudu lagi tidak jemaah? Sunnahnya wudu lagi. Nah, sehingga diharapkan pas terlelapnya itu dalam kondisi apa? Suci. Tapi kalau dalam artian berat ya sudah nggak masalah karena nggak berdosa. Tapi mudah-mudahan dengan usaha tadi sudah dapat pahalanya seperti itu. Tapi kalau diulang kembali itu lebih afdal. Kemudian masalah niat. Bagaimana dengan wanita haid? Apakah disunahkan juga untuk berwudu? Benar tidak jemaah? Disunahkan juga. Ustaz, tapi kan dia dalam kondisi haid. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meringankan hadas. Seperti sebagian ulama yang membolehkan wanita haid masuk masjid, maka mereka menyarankan untuk berwudu. Apa tujuannya? Meringankan hadas. Lagi ya Mas, ada seorang wanita semalam mimpi basah. Misal, karena mimpi basah setelah Isya kan panjang kan? Setelah Isya panjang. Ya. Ternyata jam 12 belum mandi dia, akhirnya keluar darah haid. Apakah jamaah dia disunahkan untuk mandi junub? Karena tadi belum mandi junub. Jawabannya iya, mandi. Silakan mandi untuk meringankan hadas. Tapi boleh juga diundur nanti. Pas berhenti haidnya, silakan dijamak antara mandi junub dan mandi berhenti dari haid. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan junubnya mau disegerakan, boleh, tidak masalah. Nah, tujuannya untuk meringankan hadas saja seperti itu. Jadi jamaah sekalian, wanita yang haid pun tetap disunahkan untuk berwudu seperti itu. Itu pula wanita yang keluar dari istihadhah sama, disunahkan untuk berwudu. Kemudian masalah yang keempat, yang ketiga, al-junub idza arada an yakula aw yashrab. Jadi orang yang junub disunahkan untuk berwudu ketika ingin makan dan minum. Antum misalkan mimpi basah, bangun mau mandi dingin, ya sudah wudu saja. Setelah itu tidur, tidak masalah. Ya. Au yanam, atau ketika ingin tidur. Au yu'awidal jima, atau ingin mengulang berhubungan badan. Antum sudah berhubungan badan dengan istri, kemudian ingin nambah. Maka silakan silakan berwudu. Tapi kalau mandi lebih baik lagi. Ya. Mandi biar jemaah? Semakin seger. Tenaganya kumpul lagi. Kalau mandi bagus. Tapi kalau misalkan dalam artian dingin, ya sudah antum wudu saja. Wudu saja boleh, tidak masalah jemaah. Nah, ini sunnah. Ini disunahkan seperti itu. Maka yang belum bisa mengamalkan segera nikah dulu jemaah. Biar segera mengamalkan.
Ya masalian, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana nabiyyu idza kana junuban. Dahulu ketika Nabi junub, fa arada an yakula dan beliau ingin makan. Yanam atau ingin tidur, tawaddu, dia butuh. Seperti butuhnya untuk sholat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau ingin makan atau tidur disunahkan untuk berwudu kalau dalam kondisi junub. Kemudian masalah dalam hadis yang lain dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub. Nabi memberikan rukhsah kepada orang yang junub idza arada an yakula ketika dia ingin makan atau minum atau tidur untuk berwudu seperti wudunya untuk salat. Kemudian yang masalah dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, thumma arada an ya'uda, kemudian ingin nambah, fal yatawadda, maka berwudunah. Dan ini sunnah. Punya masalah yang keempat, qablal ghusli sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Jadi ketika ingin mandi wajib atau mandi sunnah, maka disunahkan untuk berwudu. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaksilu yadayhi. Ketika beliau memulai mandi, maka beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian digunakan untuk membasuh kemaluannya, membersihkan kemaluan. Kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat. Ini sudah dibahas ya terkait tentang masalah mandi junub. Sudah belum jemaah? Sudah ya? Hanya sudah atau belum? Belum jemaah, belum ya. Kemudian masalah yang kelima, aklu ma massat hunnar. Jadi berwudu setelah makan daging yang dipanggang. Daging yang dipanggang. Di hadis Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah dari memakan daging yang dipanggang. Tetapi yang masalah jangan tidak wajib. Ini hanya anjuran. Wa huwa mahmulun ala istihbab, dan ini dibawa ke hukum mustahab. Di hadis Amr bin Umayyah ad-Domari ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Umayyah ad-Domari, beliau mengatakan, ra'aitu nabiyya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifisha fa akala minha fa du'iya ila salati fa qama wa taraha sikin wa shalla wa lam yatawadda. Ya, jadi jamaah sekalian, dia melihat Rasulullah makan ya daging yang dipanggang, kemudian beliau salat tidak mengulang wudu. Sehingga artinya bahwasanya wudu itu hanya sunnah, hanya disunahkan. Kemudian masalah yang keenam, likul di sholatin, berwudu untuk setiap kali mengerjakan sholat. Contoh misalnya jemaah, antum dari maghrib nunggu isya, wudunya belum batal. Bolehkah kita mengulang wudu? Boleh, tetapi hukumnya apa? Sunnah. Tajdidul wudu itu sunnah, nggak wajib. Ya. Bahkan dalam sebuah athar atau cerita atau kisah ya, bermalamnya Imam Ahmad di rumahnya, bermalamnya Imam Syafi'i di rumahnya Imam Ahmad. Beliau dari isya sampai subuh nggak batal. Luar biasa jemaah. Luar biasa. Jadi artinya kalau belum batal memang nggak wajib wudu. Cuma sunnah untuk berwudu. Kemudian masalah yang ketujuh, inda kulli hadasin, di setiap kali berhadas. Ya. Seperti jemaah kisah Kisah Bilal ya. Kisah Bilal. Ini mana Nabi mendengar suara terompak sandalnya, kemudian bertanya kepada Bilal, sebabnya apa? Beliau merutinkan berwudu ketika hadas, dan setelah itu sholat 2 rakaat. Yang kemudian masalah yang ke-8, minal qai, wudu setelah muntah. Di hadis Ma'dan
ibni Abi Talha an Abi Darda. Beliau mengatakan ana Rasulullah SAW qa'a fa aftara fatawadda. Jadi Nabi pernah muntah kemudian berbuka dan berwudu. Falaqitu Thauban, kemudian saya menjumpai Thauban di masjid Dimaski, ya, Damaskus. Kemudian saya sebutkan hal tersebut kepadanya, maka ia mengatakan shadaqa, iya benar. Ana sobabtu lahu wudu'ahu. Saya yang nuangkan wudunya. Jadi artinya masalian ini sunnah saja. Ini sunnah saja. Ya masalian, kalau antum muntah, bolehkah menelan muntahannya sudah sampai ke mulut? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh? Pertanyaan, muntahan itu najis atau tidak? Hah? Najis atau tidak jamaah sekalian? Kalau belum berubah jelas nggak najis insyaallah. Tapi kalau sudah berubah, apa statusnya itu kotoran? Sudah berubah. Kalau sudah berubah, sebenarnya mengatakan walau alam najis jamaah. Kalau sudah berubah, kenapa? Karena sudah jenisnya apa? Kotoran. Kan kotoran itu najis tidak jamaah? Najis. Tapi kalau dalam artian keluar dan masih bentuknya nasi misalkan, ya ini berarti masih statusnya nasi. Kalau seperti ini insya Allah tidak sampai najis, ya tidak sampai najis seperti itu. Dan nggak boleh ditelan, ya, kalau ditelan puasanya batal. Tapi kalau masih di tenggorokan, belum sampai keluar mulut misalkan, ditelan batal tidak puasanya jemaah. Masih di tenggorokan, belum keluar dari tenggorokan jemaah. Mau dibiarkan terganggu, akhirnya telan saja, batal jemaah. Kalau sulit dikeluarkan dan masih di tenggorokan nggak batal. Tapi kalau sudah sampai ke mulut, kemudian telan lagi, batal. Nggak boleh jemaah sekalian. Sudah sampai mulut maka itu sudah bagian luar, maka keluarkan, maka dikeluarkan. Kecuali kalau nggak sengaja ketelan, ya nggak masalah. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir min hamlil mayyit. Setelah manggul mayit. Ya. Jadi bukan wajib, tapi dianjurkan untuk berwudu, bukan mandi, tapi berwudu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaktasil. Barang siapa yang mandikan mayit maka mandilah. Dan barang siapa yang memanggulnya maka berwudulah. Sehingga saya berpendapat orang yang mikul jenazah itu disunahkan untuk berwudu, tetapi ingat tidak wajib, ya tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Dipersilakan untuk jamaah yang mau bertanya. Teman-teman bisa menggunakan mikrofon yang telah disediakan. Dan untuk jamaah Ahmad kami sampaikan kembali dan mengirimkan pertanyaan melalui nomor saya yang tercantum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pas tobat, tengah-tengahnya tobat batal. Itu paling baik yang mana? Maksudnya, apakah ditutup dengan tayamum karena kemungkinan untuk mencari air itu kan susah. Atau kalau nanti pas akan tobat, sudah wudhu, tapi begitu mulai tobat batal. Itu langkah yang paling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, yang paling afdol, paling tepat dan paling sahih ketika kita ingin tawaf kemudian batal, ya, apakah dilanjutkan saja atau berwudu? Jawabannya yang paling terbaik adalah berwudu. Ambil air wudu kemudian ulangi tawafnya. Itu paling paling terbaik. Ya. Bolehkah tayamum? Nggak boleh. Kenapa? Masih ada air. Maka caranya bagaimana?
siap-siap semprotan. Jadi semprot. Kemudian kumur-kumurnya bisa sedikit. Bisa itu. Kemudian apa? Yang lainnya disemprot aja. Kadang mengalir sedikit sudah cukup. Itu kalau dalam artian tidak bisa apa? Tidak bisa untuk ke tempat wudhu misalkan. Tapi insya Allah ya masalahnya dari tempat tawaf itu nggak jauh. Ya, yang penting tahu saja. Makanya kalau ingin tawaf itu dalam artian kenali dulu kenali tempat-tempatnya dulu. Oh ini nanti kalau batal di sini. Ya. Jaga-jaga biar apa? Biar tidak kerepotan, itu pentingnya. Itu penting. Jadi artinya apalagi kesempatan itu mungkin sekali 2 kali ya. Jadi kan sayang kalau tawaf dalam kondisi tidak berwudu. Jadi usahakan ya dalam kondisi bersuci. Kecuali orang-orang yang tadi sedang kena penyakit seperti itu ya. Dikit-dikit kentut ya sudahlah. Ikut pendapat yang mengatakan dibolehkan seperti itu. Tapi kalau dalam artian kita bisa menahan, usahakan berwudu terlebih dahulu. Makanya kalau dalam artian kok ada sedikit masalah di perutnya, selesaikan dulu sebelum tawaf. Karena tawaf itu 7 putaran dan ini bukan amalan yang remeh jamaah. Berputar dan waktunya nggak sebentar. Belum nanti apa? Sa'inya. Kalau sa'inya masalahnya enggak masalah. Antum batal di rakaat yang kedua, wudu saja lanjutkan, enggak masalah. Nah ini tawaf menjadi masalah tawaf. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan tidak disyaratkan harus berwudu seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan batal rakaat kedua, putaran kedua lanjutkan saja. Nah, cuma ya tadi kalau ikut pendapat yang terbaiknya ya jelas usahakan dalam kondisi bersuci seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kesalahan dalam haji kan bisa dilakukan dengan bayar dam. Apakah bisa seperti dalam mengatasi masalah itu misalnya tadi tidak butuh tapi misalnya yang dilakukan seperti hal-hal kalau bayar dam dan mau kembalikan menjadi ya masalahnya membayar dam itu ada pada dalam artian pelanggaran tertentu. Kalau dalam artian tawaf itu nggak bisa. Orang tidak tawaf ifadah. Bolehkah dibayar dam? Nggak bisa. Kan itu rukun. Jadi tidak bisa digantikan dengan dam. Yang bisa itu kalau dia meninggalkan contoh atau melanggar larangan. Bayar dam. Meninggalkan wajib saja silang mendapat. Ya, ada yang mengatakan apa? Bayar dam, ada yang mengatakan tidak. Kewajiban dia harus kembali lagi. Seperti contoh gini. Ada orang niat ihram bukan dari mikot. Ada yang mengatakan bayar dam. Ada yang mengatakan apa? Enggak bayar dam, tapi kewajiban dia suruh kembali lagi. Kemudian niat dari situ baru ulangi. Seperti itu. Tapi kalau melanggar ya, maka bayar dam. Adapun tadi melanggarnya tidak tawaf ifadah enggak sah. Enggak bisa, harus dikerjakan. Ya. Atau tawaf ifadah enggak bisa. Pokoknya harus dikerjakan, enggak bisa bayar dam. Seperti contohnya gini jamaah sekalian, kita sholat nggak baca Al-Fatihah, ya nggak sah. Bisa kan diganti dengan sujud sahwi? Nggak bisa. Itulah rukun. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang masuk tadi. Pertanyaan di luar tema, jika di kantor ada teman kerja yang selalu tarik kesalahan kita sampai ke pimpinan, bagaimana sikapnya? Di tempat kerja apa? Ada teman yang suka mencari-cari kesalahan kita. Oh, nah. Saya ingin menceritakan ke pimpinan bagaimana sikapnya. Di tempat kerja ada teman yang suka mencari-cari kesalahan kita dan diceritakan kepada pimpinan. Jawabannya gini, kalau kita menjumpai orang seperti ini, sikap kita pertama harus sabar. Sikap kita harus sabar. Bergaul dengan manusia itu seperti ini jemaah. Maka apa? Besarkan rasa sabar itu penting. Semua orang itu kalau dihukumi atau disikapi sama itu sulit. Ya macam-macam ada seperti tadi ya. Sukanya cari muka. Bahkan ketika temannya dicari kesalahannya nggak ketemu, biar dia ada kesalahan, dipancing-pancing misalkan. Maka orang seperti ini disikapinya dengan sabar, selesai.
Kalau kita ke bawah misalkan akhirnya bersikap yang sama, oh jamaah salian ini tambah apa jamaah? Tambah masalah. Dan setan tambah senang. Oh, berhasil ini. Yang pertama sabar. Yang kedua, nasihati dengan cara baik-baik. Ya. Karena ingat ad-dinu nasihat. Wa tawassaw bil haq. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Ajak ke warung, traktir, baru bicara. Ya. Karena kalau ditraktir itu akhirnya apa jamaah? Bisa dulu seperti itu. Ya. Jadi nasihati dengan cara yang baik, bil hikmah. Kemudian yang kedua kasih hadiah. Kenapa jemaah? Karena Nabi mengatakan tahabu. Saling memberikanlah hadiah di antara kalian, maka saling mencintai. Coba kalau antum kasih hadiah, yang awalnya mungkin tadi ya suka menjelekkan kita, akhirnya malu sendiri. Minimalnya dia akan berhenti menyakiti kita. Dan positifnya jemaah, insya Allah Allah akan menjadikan apa? Saling mencintai di antara orang tersebut. Itu penting. Kemudian apa jemaah? Dinasihati, ya ingkarul munkar. Ya. Kemudian ya, kitanya juga harus introspeksi diri. Kalau dalam artian ada orang seperti itu, cari kesalahan kita, misalkan kita harus introspeksi diri. Harus dalam artian berhati-hati ketika bersikap seperti itu. Ya, kenapa jemaah? Karena yang namanya aib itu, sampai pun orang yang dohirnya sempurna, kalau dicari-cari ketemu. Kenapa? Karena kita itu manusia yang atau makhluk yang tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu tempatnya salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman sandi Nabi mengatakan la yafruqu mu'minu mu'minah. Jadi enggak boleh seorang suami atau seorang laki-laki mencela wanita, enggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia tidak suka dengan satu perangainya, dia akan suka dengan perangai yang lain. Maka ini resep ketika bergaul itu, ingat jemaah. Cari kelebihan yang membuat kita ridho, jangan cari kelemahan. Lah ini orang seperti ini, teman seperti ini sukanya mencari kelemahan. Maka ingatkan dengan hadis seperti ini, jangan suka mencari kelemahan orang. Kalau hari ini misalkan kita yang cari kelemahannya, barangkali nanti akan dibalas. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi ingatkan biar dia sadar. Biar dia sadar seperti itu. Kemudian juga ingatkan dengan dosa fitnah, ya, atau ghibah dan lain sebagainya, biar dia sadar seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suci pas isaknya. Nah. Wa jazakallahu khairan wa barafikum. Ya jamaah sekalian, ketika seorang wanita dia suci haid setelah isya, apakah wajib baginya untuk mengerjakan maghrib dan isya? Setelah asar, apakah wajib baginya mengerjakan duhur dan asar? Jawabannya silang pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Iya, kerjakan maghrib dan isya atau duhur dan asar. Alasannya apa jemaah? Alasannya dua sholat ini bisa bertemu dalam satu waktu. Kapan? Ketika ada udzur. Contoh ketika safar. Contoh ketika ada hajat. Bolehkah dia menjamak? Boleh. Dan haid itu termasuk udzur. Ya. Maka sebagaimana safar udzur dibolehkan apa? Menjamak. Maka haid juga udzur, berarti boleh menjamak. Sehingga artinya kalau misalkan dia sucinya pas isya, maghrib itu berarti masih ada waktunya. Karena ada udzur. Maka kerjakan maghrib dan isya. Atau duhur dan asar. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu jalla wa ala. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin beliau mengatakan tidak. Tidak jemaah. Beliau mengatakan kewajiban dia cuma apa?
cuma isya saja, cuma asar saja. Kenapa? Ya karena duhur kemudian maghrib waktunya sudah habis. Dan dia memberikan kiasan gini, seandainya ada seorang misalkan masuk maghrib, ini seorang wanita masuk maghrib, nggak segera sholat, ternyata setelah 15 menit keluar darah haid, sudah masuk maghrib, nggak segera sholat maghrib, akhirnya keburu keluar darah haid. Katanya masalian, wajibkah dia mengqadha maghrib? Kan dia masuk maghrib dalam kondisi sudah suci tapi tidak segera sholat, akhirnya keburu keluar haid. Apakah dia wajib mengqadha maghrib? Aja tidak nyaman? Tidak wajib. Kan dia mendapati maghrib nggak segera sholat. Sebenarnya mengatakan maghrib diqadha, isanya nggak perlu. Kenapa? Karena isya belum masuk waktunya. Ya. Maka kalau dalam artian berpendapat seperti tadi, harusnya isya juga dikerjakan, kan bisa bertemu. Ya. Tapi tidak. Ya. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi artinya jamaah memang silang pendapat. Tapi yang paling hati-hati, ya kerjakan maghrib dan isya atau duhur dan asar kalau memang berhentinya di waktu asar atau di waktu isya. Ini pendapat yang paling hati-hati dengan para ulama dan lebih membebaskan tanggungan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikiannya Mas Alian, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.